Halo teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini di sini kita akan langsung bahas saja tentang streaming lagi teman-teman. Jadi sebelumnya kita udah beritahukan pada kalian bagaimana cara streaming ke YouTube dengan sangat ringan teman-teman. Ya cuman kendala memang untuk masalah jaringan internetnya, dan kalian bisa clearkan ketika kalian itu dekatkan dengan sumber internetnya, misalnya router. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba, kemarin kalian bisa lihat di videoku di ramasai.com untuk unboxing dan sebagainya. Yang jelas ini capture card dengan harga yang cukup terjangkau teman-teman. Jadi kalau sebelumnya itu kan aku punya yang kayak gini, jadi sekarang aku punya dua teman-teman. Jadi untuk yang ini yang lumayan ya, walaupun nggak yang premium banget, tapi ini kelas menengah lah teman-teman ya. Dan aku cukup bahagia dengan ini karena hasilnya jernih. Cuman di sini aku juga beli yang budget teman-teman. Artinya yang di sini untuk aku tunjukkan budget teman-teman. Kalau misalnya di teman-teman itu budgetnya terbatas dan kalian pengen mengcapture misalnya kalian itu dari PC ataupun dari laptop lainnya, atau ya kalian mau buat tutorial seperti itu misalnya kayak gitu, atau dari PlayStation seperti PS gitu ya, kayak itu yang penting ada output HDMI nya bro. Karena ini yang dibeli ini adalah USB video capture HDMI seperti itu bro. Selain itu kalian juga bisa pakai kamera profesional ataupun handycam yang support untuk output ya, output HDMI itu tadi, atau ke display gitulah, seperti itu bro. Jadi yang perlu kita persiapkan pertama untuk mengikuti hal ini adalah capture card ini teman-teman. Ya, dan bang ini belinya di mana dan sebagainya, kita nanti akan coba untuk aktifkan fitur toko ya di sini gitu ya teman-teman. Nanti kita akan coba untuk taruh di sana ya untuk referensinya bro. Seperti itu. Yang jelas untuk ini tuh teman-teman, ini tuh banyak aluminium teman-teman, seperti ini. Keren loh. Keren, dan dia support 4K sih sebenarnya. Cuman kalau aku biasanya ini full HD teman-teman ya, situ. Jadi agar perangkatnya itu terjaga, karena aku juga tidak punya perangkat yang 4K gitu ya teman-teman, yang harus kita capture penuh gitu ya. Dan ini tuh dia juga support video loop teman-teman. Artinya kalian di sini kalau kalian input, maka kalian juga bisa langsung monitoring teman-teman, seperti itu. Di sini monitoring ya teman-teman, monitoring hasilnya bro. Terus atau kalian juga bisa melakukan ke display, misalnya kalian mau pecah lagi ke splitter gitu ya, dan itu ke masalah teknis. Dan ini USB 3.0 teman-teman. Nanti kita akan langsung hubungan ke sini bro. Oke. Nah step yang pertama itu kita akan langsung buka dulu teman-teman YouTube-nya. Di sini aku akan pakai yang Rahman Cyber Training. Nah, ini dia. Jadi akun yang ini kita akan gunakan untuk melakukan streaming. Nah, sekaligus di sini bagaimana cara streaming gitu ya. Kan udah tak perlihatkan untuk yang kemarin, teman-teman. Jadi kita bisa pakai di sini langsung ke YouTube. Yang penting kita sudah sign in ke akunnya, teman-teman. Seperti ini. Misalnya katakanlah kayak gini, teman-teman. Nah, ini kalian bisa langsung klik pada bagian atas ini ya, bagian ini yang atas ini, buat sama aja teman-teman, langsung kalian live streaming. Atau di sini kalian juga bisa langsung ke studio.youtube.com. Nah seperti ini. Jadi ini di bagian dashboard kreatornya. Oh ya, untuk akun ini memang aku gunakan untuk trading ya teman-teman. Jadi untuk coba-coba fitur YouTube di situ ya. Jadi kalau ada yang tanya-tanya seputar itu, maka tinggal tak kasihkan ini gitu ya. Nah lewat sini dia akan ada buat di sini, sama aja teman-teman, tinggal klik aja sini, langsung bagian ini ada live streaming, kalian klik saja. Nah seperti itu. Dan di sini kalau aku teman-teman ya, aku biasanya akan langsung menjadwalkan, jadi tidak langsung di sini nih, di sini. Jadi biar aku juga bisa melakukan streaming lebih dari satu misalnya kayak gitu ya. Jadwalkan streaming seperti itu. Lalu di sini kita akan kasih judul streaming Affinity. Oke, Affinity designer project saya seperti ini ya. Kita akan coba untuk streamingkan. Nanti yang akan kita streamingkan adalah komputer ini gitu ya teman-teman ya. Komputer ini yang akan aku streamingkan langsung di sini menggunakan
capture card ini teman-teman, seperti itu. Oke, setelah itu di sini kita bisa langsung kasih deskripsi. Di sini kalian bisa menggunakan ini teman-teman. Oke, dictation yang ada di sini nih. Kalian klik aja pada bagian ini. Oke, setelah itu kalian tinggal pakai ini aja, tombol yang ada di sini. Mic off. Oke. Nah, untuk mengatasi mic off seperti ini teman-teman, ini bagian privasinya ya. Bagian privasinya kalian perlu aktifkan dulu di bagian sini, privacy. Jadi kalau misalnya kalian privacy controlnya di sini tidak kalian aktifkan, maka nanti untuk kebutuhan yang ada di sini dia akan nggak bisa. Misalnya seperti dictation juga nggak bisa. Oke, setelah itu di sini kalian bisa langsung dictation. Oke, di sini kita akan melakukan streaming, live streaming Affinity Designer project. Oke, sudah. Setelah itu di sini untuk ininya kalian bisa ganti ke pendidikan ya, berarti ya pendidikan. Setelah itu thumbnailnya teman-teman, thumbnailnya kalian juga bisa kosongkan, cuman di sini kalian bisa buat dulu gitu ya, misalnya buat di mana gitu kan, terserah kalian. Di sini kita akan pakai screenshotan ya teman-teman ya, screenshotan saja yang ada di sini. Oke, kita pilih pada bagian playlist, misalnya stream kayak gini teman-teman. Setelah itu di sini kita tidak. Oke, terus di bagian sini oke, tidak juga sama. Setelah itu di bagian tagnya misalnya kita kasih stream. Oke, terus bahasa streamingnya kalian sesuaikan dengan bahasa kalian yang kalian tuju ya. Misalnya kalian menuju ke bahasa atau target penonton kalian itu USA misalnya kayak gitu, kalian bisa ganti seperti itu ke Inggris Amerika Serikat kayak gitu. Karena di sini aku bahasa Indonesia ya, jadi bahasa Indonesia. Oke, terus di sini tunjukkannya, di sini kalian terserah kalian mau aktifkan atau enggak ya teman-teman. Dan di bagian sini kalian untuk komentarnya kalian aktifkan saja. Jadi biar kalian itu tidak menemukan komentar-komentar yang mungkin tidak sesuai ya teman-teman. Seperti itu. Kalian aktifkan saja di sini biar filteringnya itu jalan. Terus di sini ada live chat, dan di bagian sini siapa saja kalian juga bisa atur jadi subscriber only. Terus di bagian sini sudah langsung, setelah itu selesai kalian klik pada bagian ini selesai. Dia akan streaming di 9 Oktober 2024 dan ini tuh 9 Oktober ternyata teman-teman, 9 Oktober. Dan nah yang paling penting kalau misalnya kalian menggunakan OBS kan di sini kan pakai ini ya kunci ini RTMP-nya, tapi karena kalian di sini itu kan mau pakai yang ada di sini ya teman-teman ya. Oke, maka di sini kita akan streamingnya kita ganti nih teman-teman ya di bagian sini. Nah, ini adalah ketika kalian itu mau pakai OBS dan lain sebagainya ya, kalian copy. Nah, tetapi bagaimana kalau kalian tuh mau langsung saja seperti yang punya aku sebelumnya teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya seperti itu kalian pakai OBS teman-teman, di sini tinggal kalian salin saja, langsung kalian masukkan ke OBS-nya. Dan di sini tunggu aja sampai di bagian sini itu dia nampil source-nya teman-teman. Setelah itu baru kalian live streaming. Kalau belum jangan dulu. Nah, kalau masih muter-muter terus kayak gini kalian bisa refresh teman-teman di bagian sini ya. Refresh seperti ini gitu ya, sampai nanti akan keluar gambar yang dari OBS-nya kayak gitu. Setelah itu baru kalian live streamingnya. Dan kalian juga bisa lihat di bagian bawah misalnya kan hijau dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di sini kalian pengen pakai webcam, nah seperti ini di sini kalian bisa pilih pada bagian ini nih, webcam. Klik aja pada bagian webcam. Setelah itu di sini kalian bisa allow, yes. Oke. Nah, di sini karena ini tuh masih belum tertancap, jadi ini nanti akan masih belum terdeteksi ya, dia masih mendeteksi yang webcam aja bro. Setelah itu di sini kita akan cobain untuk pasang ya. Oke, ini dia teman-teman. Jadi bisa langsung kita pasang di sini. Oke, alright. Dan ini juga sama di bagian sini. Nah, ini dia di sini.
Oke, alright, kalian bisa cek, nanti kita akan masukkan ke sana ya. Oke, sudah. Setelah itu di sini kita tinggal kasih judul, misalnya ini streaming menggunakan capture card YouTube langsung tanpa OBS. Nah, seperti ini. Ini kita kasih pakai dictation. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan live streaming hanya menggunakan di sini kita akan melakukan live streaming. Oke, ini ya berarti ya. Nah, ini dia. Jadi kita ganti ke internal, kepencet ya, berarti pantesan nggak bisa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan live streaming menggunakan capture card YouTube langsung teman-teman, tanpa menggunakan OBS. Kita matikan dictationnya langsung. Di sini kita kita kasih misalnya seperti ini. Yang tadi playlistnya kita ke stream, sama ya pengaturannya kayak yang tadi teman-teman, persis. Ini juga sama, sekarang kasih kayak gitu, tidak stream. Pilih bahasa streaming ya, udah tak jelasin tadi. Kita pilih pada bahasa Indonesia, sesuaikan dengan target audience. Setelah itu di sini ini biar nampil, kalian bisa ke subscriber only. Nah, di sini berikut. Setelah itu kita langsung bisa selesai. Maka dia akan langsung membuat nih teman-teman, tinju. Langsung di sini kita akan bisa melakukan live streaming. Nantinya kalau sudah siap, kalian bisa pilih nih di sini di bagian sini nih. Nah, ini dia. Ini karena belum ada source-nya, kalian bisa cabut dulu teman-teman. Di sini kita akan cabut yang ada di sini. Lalu kita taruh ke sini nih. Ingat ya, ke bagian input bro. Sudah. Nah, kita akan coba lihat di bagian sini. Ini kalau misalnya masih belum, kita bisa reload teman-teman. Kita reload. Kita lihat di bagian sini ya. Ini sudah masuk ya. Jadi tadi kita butuh di reload ulang ya teman-teman ya, karena tadi kan ini belum kita tancap ya teman-teman ya. Dan sekarang sudah terdeteksi nih teman-teman ya, USB 3. Dan kita akan langsung live streaming. Pastikan koneksi internetnya lancar ya, medium. Ini udah tak dekatkan. Jadi aku pakai extender, kita pernah bahas di channel kita. Langsung aja di sini kita akan langsung live streaming. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah layar dari komputerku teman-teman. Tadi kan search ini seperti ini teman-teman ya. Alright, dan sekarang kita bisa menggunakan, nah ini dia. Jadi untuk yang ini itu adalah mouse di komputerku yang ini teman-teman. Jadi yang nah ini dia, kalian bisa lihat di sini. Karena di sini aku ini harusnya bisa kita loopkan ke situ, cuman aku tidak ada kabel HDMI serep lagi teman-teman yang ada di sini, yang ada di dekat sini. Jadi aku harus ngubek-ngubek ke sana, dan ini udah malam gitu ya, seperti itu. Dan tapi kurang afdol kalau nggak kita coba teman-teman. Jadi kita akan coba sekalian fungsi loop out-nya teman-teman ya. Jadi untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman loop out itu kayak apa, kita akan tancapkan ke sini. Loop out ini bagian outputnya, langsung kita tancapkan di situ juga. Kita tancapkan seperti ini, kita masukkan ke sini ya. Nah, ini dia ke bagian output, kelihatan ya. Nah, kelihatan di bagian output itu. Sudah teman-teman, jadi udah nancap ya. Langsung di sini ya. Ini kita masukkan ke sini nih, ke monitornya teman-teman ya. Ke monitor. Monitor kita tancapkan sekarang di sini. Nah, ini dia. Nah, sudah mantap ya. Dan kalian bisa lihat di situ. Itu dia. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu yang dinamakan HDMI loop out-nya teman-teman, yang loop out dari sini. Jadi dia bisa loop out. Ini masuk dari komputer langsung ke sini, ke input ya, capture card ini. Langsung dia itu di sini diputar juga. Jadi selain dia teruskan ke sini, dia juga langsung ke sini nih. Ke komputer, ke monitor itu. Seperti itu, seakan-akan dia itu
splitter. Oke, jadi ini perdana ya, seperti inilah konsep dari loopout-nya. Mungkin di Rahman Cybercom kita belum sampaikan seperti itu, tapi di Rahman Cybernet ini kita sampaikan sekalian. Nah, di bagian sini nih sekalian kita streamkan seperti itu. Nah, sekarang ya ini kan aku pakai ini ya. Nah, kalau aku pengen pakai yang ada di sini tinggal pakai ini. Nah, seperti itu. Ini bisa dibilang teman-teman untuk tampilan yang loopout ini cukup tidak mengecewakan karena ini cukup jernih ternyata. Nah, di sini tuh kan cukup jernih teman ketika kita lihat di sini untuk tampilannya tuh keren. Nah, di sini pada bagian ini tuh kita juga bisa bagikan layar teman-teman. Ini di YouTube ya, di YouTube teman-teman. Di bagian di YouTube ini kalian juga bisa bagikan layar. Misalnya seperti ini nih, klik. Nah, di sini kita bisa bagikan layar misalnya bagian ini atau entire. Entire itu berarti yang ada di sini semuanya teman-teman. Ini kita juga bisa bagikan Chrome tab-nya misalnya ya. Misalnya di sini kita akan buka tab baru. Langsung di sini kita buka. Nah, ini dia Inkscape ya, misalnya kayak gini. Kita akan bagikan di bagian sini nih. Di ini ada keluar Inkscape, langsung kita share. Ini keren sih teman-teman ya, seperti ini tuh bisa loh. Tuh di live-nya itu dia juga bisa langsung bagikan layarnya teman-teman. Nah itu, jadi ini bisa dua ya teman-teman ya. Atau kalau misalnya pas kalian itu, tuh kalian bisa lihat di sini nih. Ini untuk tampilan webcam-nya itu jadi kecil nih. Jadi sebenarnya di sini untuk Chromebook sendiri, ketika kita gunakan untuk streaming secara langsung menggunakan web, ini keren, cukup keren banget teman-teman, karena ini bisa seperti ini tuh ya. Nah, apalagi kalau ini tambah enggak ding. Sebenarnya ini mau tak kasih webcam di sini teman, langsung tak fullkan nanti ketahuan aku. Seperti itu bro. Gitu loh teman-teman ya. Jadi kita bisa share screen kayak gini, kayak share tab ya, tab ini teman seperti ini. Di sini loh. Jadi ini nggak pakai OBS ya, langsung. Tuh kan, tuh kayak gitu. Kita coba lihat di bagian ininya ya, live streamingnya kali ya di komputer. Oke, kita akan coba cari. Ini kita ganti dulu, Rahman Cyber Training. Nah, itu ini kita coba. Tuh kan. Nah, ini kelihatan di sini ya. Nah, ini dia streamingnya bro. Streamingnya ini gimana ya, ngelup nggak ya? Enggak tuh. Jadi ini tampilan di klien ya, misalnya klien gitu ya. Walaupun di sini ini yang Chromebook kan jadi bingung kan kalian. Nah, di sini ini untuk yang klien, seakan-akan di komputer lain lah teman-teman. Ya aksesnya kayak gini tuh. Dia bisa lihatnya kayak gini nih teman-teman di sini. Cuman ini nggak kelihatan suaranya, mungkin ngelup ya. Suaranya ngelup kali ya. Aku tapi yang nggak tahu ini apa ngelup atau enggak di sini. Cuman yang jelas ini bisa kayak gini. Ini adalah tampilan tabnya teman-teman. Tab yang kita taruh di sini nih. Nah ini kalau kita gerak-gerakan ininya doang tuh kan, ini juga sama, dia akan gerak teman-teman. Dan itu enggak ya, lumayan sih, lumayan delay teman-teman, lumayan delay, cuman ya nggak kelihatan sih, soalnya itu yang nonton orang lain di situ. Dan oke, ini pas aku gini itu kan ini lancar ya, cuman di bagian sini tuh agak ngelak-ngelak gitu ya teman-teman. Nah artinya dia membutuhkan resource yang lebih teman-teman ketika kita itu pakai dua ya. Ini kan dua source nih, satunya layar si Chromebook, satunya adalah si ini dia, si capture card-nya teman-teman, seperti itu bro, right. Dan sekarang kita akan akhiri untuk ini teman-teman, untuk layarnya, oke. Dan dia akan kembali lagi ke sini. Nah itu dia, langsung ngelup kan, tuh langsung ngelup. Karena yang kita tuh kan tuh, karena yang akan kita streaming kan ini. Nah ini dia, seperti itu bro. Dan sekarang kita akan cobain langsung ini, kita pakai Affinity deh ya, sesuai. Nah Affinity Designer akan coba lihat di sini. Ini enak soalnya teman-teman, kalau kita pakai loop kayak gini tuh, pakai looping kayak gini tuh kita bisa misalnya mau buat tutorial atau apa gitu ya, dia bisa langsung lihat itu kita layar yang besar, karena kalau misalnya di sini layar kecil kan layarnya. Nah ini kalau seperti ini kan di sini nggak ada aktivitas lain ya, kita bisa close aja yang tidak kita perlukan biar streamingnya bisa menjadi lebih lancar teman-teman. Seperti itu, kita akan langsung aja ini menggunakan Affinity, kita pilih A4, oke.
kita mau buat apa nih? Kita mau buat di sini, kita cobain delete atau enggaknya gitu loh di sini. Nah, saya seperti ini. Ini adalah layout. Kita buat layout teman-teman. Kita buat layout. Nah, seperti ini, misalnya kayak gini, kita kasih warna. Seperti ini, terus ininya kita taruh di bawah. Nah, seperti ini gitu kan. Terus gini kita kasih kayak gini, misalnya kayak gini ya, untuk itu seperti ini ya, misalnya kayak gini. Lalu di sini kita akan buat satu. Nah, ini dia, kita udah aktifkan masking. Nah, di bagian snapping juga kita udah aktifkan yang ada di sini. Setelah itu kita akan seleksi semuanya, CTRL langsung kita masukkan ke dalam sini. Oke, lalu kita klik pada bagian ini dan ternyata di sini kosong. Nah, kita perlu kasih ini. Nah, ini dia, kita kasih masukkan ke sini. Nah, sudah jadi teman-teman. Kita udah jadi layoutnya. Ini dia. Ini misalnya warnanya kita ganti, ini juga bisa tuh kelihatan luxury. Nah, seperti ini. Ini agar tidak menghalangi. Nah, ini dia, sudah jadi. Oke, kita udah jadi kayak gini. Kira-kira nge-lag nggak ya? Nge-lag nggak ya? Di situ kita ganti artistic. Nah, di sini kita tuliskan Rahman. Kita huruf besar Cybernet. Oke, nice. Nah, misalnya seperti ini ya, kita udah buat satu sini ya. Titel lagi. Oke, sudah. Nah, sudah teman-teman. Jadi ini sudah aku praktekkan ya. Nanti tinggal kita coba lihat untuk hasil vital. Dilihat di sininya. Ya, di sini itu nggak jelek sih teman-teman ya, jadi aman gitu ya di sini, karena kita pakai komputer atau pakai source yang lain gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita meminimalisir yang dari Chromebook. Cuman kalau tadi itu mau share screen itu bisa teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen nge-share screen di Chromebook, dari Chromebooknya ini teman-teman. Cuman tadi agak nge-lag teman-teman, jadi agak kurang efektif ya teman-teman ya. Jadi paling efektif itu seperti ini. Kalian bisa manfaatkan di sini kalau misalnya kalian pengen menampilkan diri kalian teman-teman. Misalnya kalian mau di komputer Windows ya, atau di laptop Windows kayak gitu, atau di laptop lainnya gitu ya teman-teman. Kalian bisa pakai aplikasi kameranya bro. Kita ganti ke, nah misalnya kayak gini nih. Ini adalah salah satu contoh teman-teman. Ini udah tak ganti ya, tak ganti. Harusnya itu kan webcam. Nah, kita bisa kayak gini lah. Nah, ini dia, langsung di sini kayak gini. Nah, ini wajah kalian. Nanti ini bisa kalian gini kan, kecilkan, misalnya segini kayak gini ya bisa. Ini misalnya segini. Nah, ini kayak gini aja sudah. Yang penting nampil kan. Nah, di situ seperti itu. Kalau pakai webcam di laptop itu kan juga bisa, sama aja teman-teman. Gitu. Tinggal kita pakai aplikasi kayak gini, aplikasi kamera atau apalah terserah. Di sini itu bisa menampilkan kalian itu sedang apa ya, screen kalian, dan di sini untuk kamera seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti gimana? Kira-kira gimana? Kita udah berhasil melakukan streaming menggunakan Chromebook dengan ini ya. Jadi kita pakai capture card ini teman. Jadi kita tidak menggunakan webcam yang ada di situ, kita pakai capture card. Lalu di sini kita udah belajar tentang loop ya. Loop itu seperti ini. Oke, fungsinya. Dan nanti mungkin ini untuk hasil streamingnya akan kita sematkan di video ini ya teman-teman, yang kita buat ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah bisa melakukan setup teman-teman. Kita udah setup ya ini tadi ya. Kalau misalnya kalian mau streaming bermodalkan itu Chromebook misalnya kayak gitu teman-teman. Atau sebenarnya di sini tuh untuk meminimalisir ya. Kalau misalnya kalian katakanlah punya laptop yang sama, kalau kalian mau gunakan ya kayak tadi ya teman-teman ya, ketika di situ tidak fokus untuk streaming saja, maka dengan ini ya, dengan spesifikasi yang sama kayak gini ya, yang tidak mumpuni untuk streaming kayak gitu, maka akan nge-lag tadi teman-teman. Nah, sehingga dengan adanya dua laptop kayak gini, diharapkan ya setelah dia fokus, dia hanya mengerjakan satu tugas saja, maka akan menjadi lebih lancar gitu ya, diharapkan seperti itu sih. Gitu bro, jadi gampang ya, gampang. Oke. Dan untuk pembahasan kali ini sekian ya teman-teman ya. Ini untuk mengakhiri streaming kita bisa langsung kayak gini. Oh ya, btw di sini untuk source audio dan lain sebagainya kalian bisa atur di bagian sini nih. Karena di sini untuk inputnya aku pakai internal, untuk yang ini kan nggak bisa nih. Ya maka di sini kita pakai mikrofon ini, kita ngomong dia akan langsung
rekam di situ ya teman-teman. Memang kalau kita pakai ini untuk USB, kita pakai yang ini ya teman-teman, nanti kita bisa capture suara, misalnya di sini kita pakai main game atau kita lagi yang mutar video kayak gitu ya teman-teman. Nanti dia akan langsung masuk ke sini nih. Jadi ini akan pakai audio dari sini karena HDMI kan dia juga bisa transfer tidak hanya video saja tapi juga signal audio. Just like kita akan akhiri streamingnya. Oke, akhiri dan selesai teman-teman. Jadi oke, seperti ini teman-teman, dan ini nggak ada yang nonton. Nggak masalah karena di sini kita hanya untuk melakukan uji coba secara langsung pada teman-teman semuanya. Kira-kira seperti inilah setup yang kalian bisa gunakan ya dengan budget yang terbatas teman-teman untuk ini. Dan walaupun di sini kita gunakan untuk loop ya teman-teman, ini tuh karena dia kayak gini, dia tidak plastik ya teman-teman, jadi ini aman. Ini aku pegang kayak gini tuh nggak panas loh, tuh aman teman-teman, aman. Cuman kalau kalian gesek-gesekkan kayak gini tuh kayak ini kayak ada kayak list kayak gitu ya, getaran gitu ya di sini gitu bro. Oke, sudah selesai. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.